Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan Bapak Khairul Saleh Harahap di materi matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang taksiran matematika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan taksiran tersebut? Nah, untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan taksiran matematika, saya harapkan terlebih dahulu mohon channel ini di subscribe, di komen, share, dan juga di like supaya channel ini tetap bermanfaat untuk kita semua. Baik, taksiran disebut juga sebagai pembulatan, perkiraan atau kira-kira, dan disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, ingat ya, taksiran disebut juga pembulatan, perkiraan atau kira-kira, dan disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, suatu bilangan bisa kita bulatkan ke atas atau ke bawah atau ke taksiran yang lebih baik atau ke pembulatan yang lebih baik. Nah, supaya ini bisa mempermudahkan kita menghitung hasil dari operasi hitung suatu bilangan tersebut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cara membuat taksiran tersebut, hari ini kita akan belajar tentang taksiran, di mana taksiran ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, taksiran bilangan cacah, kemudian taksiran bilangan pecahan, taksiran bilangan desimal, dan taksiran bilangan persen. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang keempat tersebut, sekarang kita belajar dulu tentang taksiran bilangan cacah. Nah, taksiran pada bilangan cacah terdiri atas taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil operasi hitung bilangan cacah. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan taksiran atas? Taksiran atas selalu menghasilkan bilangan lebih besar dari aslinya karena kita membulatkan bilangan kesatuan di atasnya yang lebih besar. Nah, maksud dari taksiran atas itu adalah kita bulatkan suatu bilangan itu ke tingkatan yang lebih di atasnya. Kalau dia satuan yang kita bulatkan, berarti kita tingkatkan ke satuan di atasnya satu tingkat. Kalau puluhan, satu tingkat di atasnya. Kalau ratusan, satu tingkat ke atasnya, dan seterusnya. Taksiran atas dapat dilakukan pada satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan bahkan ribuan terdekat. Jika taksiran atas dilakukan pada satuan terdekat, maka akan naik satu tingkat, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Jika dilakukan pada puluhan, maka akan naik juga satu tingkat, dan demikian seterusnya. Nah, untuk lebih memahami yang dimaksudkan tersebut, mari kita pahami dari contoh berikut ini. Di sini ada satu bilangan 6.777,9. Nah, 6.777,9 ini kan ada koma di belakang nih, koma 9. Ini bisa kita buat taksirannya atau pembulatannya, baik pembulatan kesatuan, pembulatan puluhannya, ratusannya, ataupun ribuannya. Nah, jika kita ingin melakukan taksiran atas ke satuan terdekat, maka bilangan yang kita lihat adalah bilangan satuannya. Dari 6.777 yang dinamakan bilangan satuan yang mana? Ya, bilangan 7. Jadi kita buat ke taksiran atas satuan terdekat. Maka 7 di atasnya satuan yang terdekat di atas 7 itu adalah 8. Maka kita buat hasilnya 6.778 seperti ini. Nah, 7 ini kita naikkan satu tingkat menjadi 8. Nah, bagaimana dengan puluhan terdekat? 6.777. Jika kita bahas puluhan yang mana? 77. Nah, kita naikkan satu tingkat di atasnya menjadi taksiran atas menjadi puluhan di atas 77 adalah 80. Maka jika kita buat taksiran atas menjadi puluhan terdekat menjadi 6.780. Bagaimana dengan ratusan terdekat?
Nah, yang dimaksudkan dari 6.777,9 ini yang merupakan ratusan adalah 777. Nah, satuan ratusan di atas 777 adalah 800. Maka jika kita buat taksiran atas ke ratusan terdekat menjadi 6.800. Begitu juga dengan ribuan. Di atas 6.777,9 ini berapa? Nah, adalah 7.000. Kita bulatkan ke 7.000. Itu yang dimaksudkan dengan taksiran atas pada satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Sekarang kita masuk ke taksiran bawah. Tadi kita sudah membahas taksiran atas, yaitu kita naikkan satu tingkat di atasnya. Kemudian sekarang kita masuk ke taksiran bawah. Taksiran bawah itu adalah kita turunkan satu tingkat ke bawah. Nah, taksiran bawah maksudnya adalah kita membulatkan bilangan ke tingkat yang lebih kecil dari aslinya. Taksiran bawah selalu menghasilkan bilangan yang lebih kecil dari aslinya. Perhatikan tabel berikut ini untuk contoh. Lihat ya, di sini ada bilangan 5.267,5. Jika kita ingin membuat taksiran bawah ke satuan terdekat, maka kita lihat bilangan satuan daya dari 5.267,5 adalah 7,5 ini adalah bilangan desimalnya atau bilangan sisanya. Maka satuannya adalah 7. 7,5 ini jika kita ingin membulatkannya ke satuan terdekat dengan taksiran bawah, maka 7,5 kita hilangkan 5. Sisanya kita hilangkan. Kita bulatkan aja hanya 7. Maka menghasilkan 5.267. Nah, lihat ya. Kalau ingin kita masukkan ke puluhan terdekat, taksiran bawah ke satuan ke puluhan terdekat adalah kita lihat puluhan dari bilangan ini mana? 67,5. Maka kita bulatkan ke bawah. Berarti 67,5 ini di bawah 67,5 berapa kalau puluhan? Berarti 60. Maka dihasilkan 5.260. Lihat ya, tanda garis merah ada di 6. Kemudian ratusan, 5.267,5 yang merupakan ratusannya adalah 267. Maka kita bulatkan aja ke bawah menjadi 200. Sehingga jika kita buat taksiran bawah ke ratusan terdekat menjadi 5.200. Begitu juga dengan ribuan. Jika kita bulatkan ke bawah atau buat taksiran bawah dari 5.267,5 ini adalah menjadi 5.000. Kita bulatkan. Ini kita anggap 000 sehingga menghasilkan bilangan 5.000. Nah, yang ketiga kita akan belajar taksiran terbaik. Di antara taksiran yang kedua tadi, yaitu taksiran atas dan taksiran bawah, sama-sama bisa kita buat. Tetapi dari taksiran yang kita buat, ada yang dinamakan dengan taksiran terbaik. Artinya adalah taksiran yang kita buat lebih mendekatkan ke bilangan asli yang kita bulatkan. Nah, dalam taksiran terbaik ada satu aturan yang harus dipatuhi. Ingat ya, ini perlu digarisbawahi. Aturannya itu adalah guna membulatkan bilangan satuan terdekat, maka yang kita lihat adalah nilai persepuluhannya, angka di belakang koma. Kalau itu koma. Nah, ingat ini aturannya. Apabila angka di belakang koma kurang dari 5, maka bilangan tersebut lebih baik dibulatkan ke bawah atau persepuluhannya dihilangkan. Contohnya 26,4. Kita lihat angka di belakang koma adalah 4. Artinya kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah, yaitu 4-nya kita hilangkan saja, koma 4-nya kita hilangkan, kita bulatkan 6 saja. Maka taksiran terbaik dari 26,4 tersebut adalah 26. Karena di belakang koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Itu adalah taksiran terbaik dari bilangan di belakang yang kurang dari 5. Kemudian apabila
angka di belakang tepat 5 atau lebih dari 5, maka bilangan tersebut lebih baik dibulatkan ke satuan terdekat di atasnya. Contoh, 26,8. Taksiran terbaiknya adalah 27. Kita naikkan ke atas. Kita buat taksiran atas. Kenapa 27? Karena di belakang koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke satuan di atasnya. Ingat ya, aturannya yang pertama tadi, jika kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 kita naikkan atau kita bulatkan ke taksiran atas atau kita bulatkan ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini kita lihat bilangan 2368,5. Taksiran atas kita naikkan satuannya menjadi 69. Taksiran bawahnya kita turunkan menjadi 68, 2668. Nah, taksiran terbaiknya yang mana? Kita lihat di belakang ini adalah komanya, di belakang koma sudah pas 5. Aturannya tadi kalau bilangan di belakang koma 5 tepat atau lebih dari 5, maka kita buat ke taksiran atas. Maka kita naikkan ke 9 saja taksiran terbaiknya, sehingga 2369. Keterangannya adalah yang kita bulatkan tadi adalah satuan terdekat, yaitu 8,5. Kemudian yang kedua, 2368. Taksiran atasnya adalah, kita lihat kalau ini 68, kita lihat 8 ini. 8 ini sudah lebih dari 5, maka kita naikkan saja ke atas menjadi 70. Kita naikkan 70, 68 berarti 70. Tapi kalau seandainya di sini ke 62, maka nanti kita boleh melihat taksiran terbaiknya ke 60. Nah, sekarang 2368 taksiran atasnya 2370, taksiran bawahnya 2360. Taksiran terbaiknya yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Kita lihat. Kalau sudah lebih dari 5, maka kita lebih baik membulatkan ke atas. Maka taksiran terbaiknya adalah 2370. Ini adalah puluhan terdekat yang kita bulatkan. Bagaimana dengan ratusan? Ratusan juga seperti itu. Kalau sudah lebih di atas 5 bilangan puluhannya atau ratusannya, maka kita bulatkan saja ke atas. Ingat ya, yang kita lihat di sini kalau 500 mau kita bulatkan, kita lihat dulu bilangan puluhannya. Kalau sudah lebih dari 5 di sini, maka kita naikkan saja ke atas. Kalau di sini umpamanya 2512, maka kita bulatkan saja taksiran terbaiknya menjadi 2500, bukan 2600. Ingat ya? Ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke taksiran operasi hitung. Taksiran bilangan pecahan biasa dan campuran. Taksiran pada bilangan pecahan dilakukan untuk memudahkan perhitungan. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Gunanya adalah menaksir hasil operasi hitung, ya. Contoh, tentukan hasil operasi hitung 5/6 dikali 2/8 dengan taksiran terbaik. Penyelesaiannya adalah 5/6 ini dibulatkan dan lebih dekat dengan 1. Kenapa lebih dekat dengan 1? Karena jika pembilangnya kita tambah 1 menjadi 6/6, itu menjadi 1. Berarti dia lebih dekat dengan 1. Kemudian 2/8 dibulatkan dan lebih dekat dengan 2. 2 ini sudah bilangan asli. Nah, 2 ini dan sisanya ini kurang dari, masih jauh kurangnya untuk menghasilkan 1, sehingga kita bulatkan menjadi 2. Sehingga taksiran operasi hitungnya adalah 5/6 dikali 2/8 sama dengan 1 kali 2. Taksirannya tadi 1 dan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Taksiran bilangan desimal. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan terdekat, puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Contohnya bagaimana? Tentukan hasil operasi hitung
112,7 ditambah 3,7 dengan taksiran terbaik. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat. Tadi aturannya adalah jika lebih dari 5 di belakang koma, maka kita naikkan ke atas atau kita buat taksiran ke atas. Tapi jika kurang dari 5 ini, di belakang koma jika kurang dari 5 kita buat taksiran bawah. Kemudian kita selesaikan. 112,7 dibulatkan ke 113. Karena ini sudah lebih dari 5, kita bulatkan ke 13. Kemudian yang 3,7 dibulatkan menjadi 4. Nah, dengan demikian 112,7 ditambah 3,7 taksirannya adalah 113 ditambah 4 sama dengan 117. Baik. Sekarang kita masuk ke taksiran bilangan persen. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan persen. Contohnya, tentukan hasil operasi hitung 21% dari 198 dengan taksiran per persen. Penyelesaiannya adalah 21% dibulatkan lebih dekat dengan 20%. Kenapa lebih dekat dengan 20%? Karena satuannya ini kurang dari 5. Sehingga kita bulatkan saja ke bawah karena lebih dekat dengan 20. Kemudian 198 ini dibulatkan ke atas menjadi 200. Kenapa 200? Karena satuannya ini yang paling belakang sudah lebih dari 5. Sehingga ini kita naikkan saja ke atas. Kemudian dengan demikian 21% dari 198 taksirannya adalah 20% dikali 200 sama dengan 40. Dari mana dapatnya? Mari kita lihat. Taksiran 20% dikali 200 sama dengan 40. Caranya adalah 20% artinya adalah 20 per 100 dikali 200. Nah, sama dengan, ingat, kalau perkalian adalah penyebutnya tetap sama. Sehingga 20 dikali 200 per 100. Sama dengan kita buat pembagian. Karena ini sudah sama-sama 100. Maka 200 langsung dibagi 100 bisa. Sehingga 200 dibagi 100 hasilnya 2. Sehingga yang bawah habis, yang di atas juga habis, tinggal 2. Sehingga hasilnya adalah 20 dikali 2 per 1. Karena tadi ini sudah habis. Sehingga 20 dikali 2 itu sama dengan 40. 40 dibagi 1 ya tetap 40. Hasilnya adalah 40. Nah, berarti taksiran dari 20% dikali 200 sama dengan 40. Itu tadi yang menerangkan taksiran dari 21% dari 198. Nah, sampai di sini Bapak harap semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan Bapak ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.